كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang luar biasa. Anugerah berupa umur panjang, umur sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bahkan kita bisa menuntaskan 30 hari bulan Ramadan dan bahkan bisa menjumpai hari raya Idul Fitri. Tentu saja nikmat umur ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita tidak tahu di mana kita disemayamkan nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati ini tidak bisa ditebak, tidak bisa kita ketahui secara pasti. Baik itu umur 60, umur 50, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun semua memiliki potensi, semua memiliki kemungkinan mati mendadak yang sama. Selama di rumah kita ada listrik, maka di saat itu juga kemungkinan mati mendadak kesetrum itu ada. Selama kita berkendara di jalan raya, baik itu motor, mobil, bahkan pesawat, maka saat itu juga ada kemungkinan mati mendadak itu ada. Maka dari itu umur yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah kita lewati ini adalah madrasah, adalah sekolah pelatihan, baik dalam segi pelatihan hawa nafsu dan juga pelatihan jiwa. Pelatihan hawa nafsu dalam arti kita selama Ramadan berlatih menahan nafsu dari makan, dari minum, dan dari syahwat manusiawi ketika siang hari di bulan Ramadan. Sekolah madrasah ini juga pelatihan untuk jiwa kita, karena selama Ramadan kita berusaha untuk mensucikan hati ini, membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit hati, dan kita selalu berlatih untuk selalu mengoptimalkan ibadah selama Ramadan, baik itu berupa puasa, baik itu berupa sholat tarawih, sholat witir, dan banyak-banyak membaca Al-Quran selama Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid, bahwa
Idul Fitri bukan milik orang-orang yang bajunya baru, tapi Idul Fitri yang sesungguhnya, yang secara hakiki adalah milik orang-orang yang ketaatannya bertambah. Maka oleh karenanya, mengambil dari ucapan beliau, tugas kita saat ini di hari raya Idul Fitri ini, bagaimana ketaatan kita bertambah, bagaimana ketakwaan kita bertambah, dan bagaimana kita selalu istiqomah melakukan hal-hal baik, istiqomah melakukan ibadah yang sama persis atau lebih dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan atau ketakwaan atau ibadah itu tidak hanya sebatas sholat. Ibadah itu tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi makna ketaatan, makna ketakwaan, makna ibadah itu memiliki arti yang jauh lebih luas lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencari ilmu itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa mencari ilmu itu fardhatun, sangat wajib atas seorang muslim dan juga seorang muslimah. Apa arti wajib? Wajib adalah hal-hal yang bernilai ibadah yang pahalanya di atas level sunnah. Maka dari itu kita mencari ilmu, kita pergi ke pengajian, kita pergi ke majelis taklim, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke kuliah, kita mengajar menjadi dosen di kampus, semuanya dinilai ibadah, dinilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencari harta halal, bekerja mencari harta halal juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul halali jihadun." Kerja mencari harta halal itu ibadah yang bernilai jihad. Maka dari itu kerja kita kerja di kantor, kita kerja di pabrik, kita kerja jadi becak, jadi tukang ojol, kita kerja jadi dosen, semua pekerjaan itu selama halal maka dinilai ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulangi lagi, ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja mencari harta halal juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna ibadah tidak sebatas itu. Makna ibadah memiliki arti yang jauh lebih luas lagi. Bahwa perantara-perantara untuk mewujudkan sebuah ibadah juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti para ulama berkata, lil wasail hukmul maqasid, bahwa perilaku atau perantara-perantara untuk mewujudkan sebuah ibadah maka dinilai ibadah pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat Jumat, sholat Id adalah ibadah. Maka jalan kaki menuju masjid, menuju lokasi sholat dinilai setiap langkahnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Ketika sekolah kita ibadah, ketika kuliah kita ibadah, ketika kerja kita ibadah, maka setiap langkah kita menuju sekolah, menuju kampus, menuju kantor, menuju pabrik, maka setiap langkahnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, makna ibadah memiliki makna yang lebih luas lagi, memiliki ranah yang lebih luas lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti makan, seperti minum, seperti tidur. Ketika kita niatkan sebuah kebaikan, ketika kita niatkan ibadah, maka makan dan minum itu juga bernilai ibadah. Dalam hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat."
wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan yang sah, amalan-amalan yang dinilai pahala di sisi Allah adalah amalan yang diiringi dengan niat baik, yang diiringi dengan niat ibadah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan semua pahala dari apa yang dia niatkan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Makan, minum, tidur, mandi, ini adalah aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita biarkan sedemikian rupa, maka makan, minum, tidur ini tidak bernilai ibadah, karena hal itu termasuk hal mubah. Hal mubah itu dilakukan tidak mendapatkan dosa, tidak dilakukan ya tidak mendapatkan pahala. Dalam arti bukan wajib juga bukan haram, itu hal-hal mubah, makan, minum, tidur. Tapi ketika kita niatkan makan, minum ini agar kita kuat beraktivitas, agar kita kuat beribadah, agar kita kuat sekolah, agar kita kuat kuliah, makan minum ini kita niatkan agar kuat bekerja, kuat beribadah, maka makan dan minum ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berkata, an-niyatu tuhawwilul adat ilal ibadah, bahwa niat ini bisa merubah hal-hal kebiasaan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika makan kita, mandi kita diniatkan kebaikan, diniatkan agar kuat beraktivitas, agar niat kita agar kuat beribadah, maka makan, minum, tidur kita yang awalnya tidak berpahala, yang awalnya tidak bernilai ibadah, maka oleh Allah diberi ganjaran, diberi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Kata para ulama, banyak sekali amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan sepele tapi menjadi besar, menjadi istimewa karena niat yang agung, niat yang bagus, niat untuk ibadah. Maka makan minum ini yang awalnya sepele bisa bernilai ibadah di sisi Allah karena iringan niat kebaikan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita mengambil dari perkataan Ibnu Rajab yang berkata, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid, bahwa Idul Fitri yang sesungguhnya adalah milik orang-orang yang ketaatannya, yang ibadahnya makin meningkat, yang makin istiqomah. Dengan cara apa? Kita mungkin tidak bisa beribadah seistiqomah selama kita Ramadan. Kita tidak bisa sholat puluhan rakaat. Kita tidak bisa membaca Quran berjuz-juz. Tapi cara yang telah kita jelaskan ini bisa menjadi solusinya. Kita bisa meningkatkan ketakwaan, kita bisa meningkatkan ketaatan, kita bisa meningkatkan ibadah, kita bisa meningkatkan keistiqomahan kita. Modalnya hanya satu. Apa itu? Modalnya hanya dengan niat. Niat ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena dengan niat, ketika kita bisa mengoptimalkan niat, mendawamkan niat, maka seluruh jam yang kita lewati, seluruh umur yang kita lewati, seluruh menit yang kita lewati, seluruh detik yang kita lewati, bahkan hembusan nafas pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berupa makan, berupa minum, berupa tidur, berupa aktivitas kerja, berupa aktivitas sekolah, kuliah, dan sebagainya. Maka kita bisa mendapatkan hari raya Idul Fitri secara hakiki ketika kita bisa mengistiqomahkan niat dalam hati kita. Meskipun ibadah kita tidak berupa sholat, tidak berupa membaca Al-Quran, tapi kita bisa beribadah dengan cara lain, dengan jalur lain. Begitu pula sebaliknya, para ulama berkata, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Begitu pula banyak amalan-amalan yang besar bisa menjadi kecil, bisa menjadi sepele, bahkan bisa hangus hanya gara-gara niat yang buruk.
Jadi niat ini sangat penting sekali. Ketika kita bersedekah jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah, triliunan rupiah, ketika niat kita buruk, ketika kita niatkan ambisi duniawi, ketika kita niatkan untuk pamer, untuk sombong, bahkan untuk merendahkan orang yang kita beri, maka pemberian kita, sedekah kita yang bernilai besar, karena niat yang buruk bisa bernilai rendah, bisa bernilai sepele, bahkan bisa bernilai hangus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya niat untuk kita terapkan pada sehari-hari. Maka dari itu para ulama tarim, ahli tarim Hadramut Yaman, mereka mengajarkan anak-anak kecilnya Fatihah dan juga bagaimana cara berniat. Anak-anak kecil diajarkan ketika makan, ayo nak kita niatkan makan ini agar kuat beraktivitas, agar kuat ibadah, agar kuat mencari ilmu, agar makan ini tidak sia-sia, agar makan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini semoga kita semua oleh kajian kali ini kita semua bisa meningkatkan takwa, bisa meningkatkan ketaatan, bisa meningkatkan mengistiqomahkan ibadah meskipun dengan cara lain. Sepanjang tahun yang akan datang, sepanjang umur kita, semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mengoptimalkan hidup kita seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam kehormatan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع
عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.